Bagi para pekerja, mendapatkan tunjangan hari raya menjadi salah satu yang dinanti untuk bisa membiayai berbagai kebutuhan di hari raya. Namun saat kondisi perekonomian yang sulit membuat banyak perusahaan kesulitan membayarkan THR karyawannya. Lalu apa saja yang harus kita hemat supaya bisa tetap merayakan Lebaran meski tanpa THR? Lebaran identik dengan silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Dua kebiasaan baik ini mau tak mau memang membutuhkan persiapan dana, mulai dari biaya perjalanan hingga biaya memberi bingkisan bagi orang-orang tersayang. Tetapi, kondisi pandemi corona ini akan membuat suasana Lebaran terasa berbeda. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, namun belum ada kepastian terkait pemberian THR dari beberapa perusahaan. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak mendapatkan THR? Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan juga dipangkas agar kita bisa tetap memaknai hari Lebaran. Situasi sulitnya perekonomian membuat kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dan cermat mengatur pengeluaran. Termasuk jika THR dari perusahaan akan ditunda, diterima secara tidak penuh, atau dalam kondisi terburuknya tidak mendapatkan THR tahun ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menyusun skala prioritas dan mulai memangkas pengeluaran tak mendesak. Biaya hari raya tahun ini yang dipangkas terlebih dahulu tentunya adalah biaya mudik, sekaligus mendukung upaya memutus penyebaran corona. Yang tidak akan terjadi dan bisa memangkas pengeluaran lumayan besar adalah biaya mudik. Biaya mudik hilang. Biaya bagi-bagi amplop THR juga tidak ada. Biaya berwisata, kumpul, makan bersama keluarga juga tidak ada. Selanjutnya, anggaran makan-makan di hari raya juga bisa dihemat. Karena saat ini silaturahmi kemungkinan akan digantikan dengan pertemuan secara online atau via telepon saja. Kita tak perlu menyiapkan banyak kue atau camilan Lebaran. Sementara untuk makanan bisa dihidangkan lebih sederhana karena hanya untuk keluarga inti saja. Anggaran membeli pakaian juga bisa Anda hemat atau bahkan dipangkas. Sebab tak harus mengenakan pakaian baru, cukup dengan pakaian lama yang bersih, Anda bisa tetap tampil maksimal di hari raya. Dengan kondisi hari raya yang tidak seperti biasanya, ada baiknya Anda menjelaskan secara bijak kepada anak-anak supaya mereka tidak perlu bersedih dan tetap memaknai Idul Fitri sebagai momen kita kembali fitri setelah sebulan berpuasa. Oh ya, selain menekan pengeluaran secara maksimal, hal lain yang perlu dilakukan adalah giat mencari sumber pendapatan tambahan. Carilah peluang usaha yang memungkinkan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yuk, kita coba bikin kue kering dan coba menjualnya. Yang kedua, mungkin kita bisa mencoba untuk membuat hampers Lebaran. Karena semua orang stay at home tapi ingin memberikan ucapan selamat Idul Fitri, yuk kita coba bikin hampers Lebaran. Yang sederhana, simple, biaya terjangkau. Usaha lain yang bisa dilakukan adalah jasa titip makanan khas daerah. Hal ini cukup diminati, terutama karena banyak yang tidak bisa mudik dan kuliner khas daerah bisa mengobati kerinduan akan kampung halaman. Putri Nurul, Galuh Prestisa, Jakarta. Setelah 2 bulan tutup, sebuah masjid di Irak kembali buka dan jemaah langsung berdatangan mengobati rasa rindu beribadah di masjid. Ramadan Dunia kali ini kami buka dengan tradisi penggunaan kohol, kosmetik alami pada mata yang digunakan sebagai tradisi Ramadan di Yaman untuk menjaga kesehatan mata. Antrian panjang tampak di luar alun-alun Masjid Agung Sana'a, Yaman. Anak-anak, remaja hingga orang tua mengantri untuk mendapatkan kohol yang diaplikasikan pada bagian mata. Ini adalah kosmetik alami untuk menggelapkan bagian kelopak mata yang telah ada sejak dahulu dan banyak digunakan di Timur Tengah termasuk oleh para pria. Di bulan Ramadan, menggunakan kohol menjadi tradisi lama yang terus dilestarikan penduduk Yaman. Kohol adalah sunnah Nabi yang dipercaya bisa menjaga kesehatan mata dan kemurnian mata, bahkan dapat meringankan keluhan migrain. Sukacita umat muslim menyambut masjid yang dibuka kembali di kawasan pemerintah regional Kurdistan, Irak.
Jamaah masjid langsung berdatangan mengobati rasa rindu beribadah di masjid. Namun ibadah yang dilakukan tetap harus mengikuti pedoman kesehatan. Ibadah dilakukan dengan menjaga jarak sekitar 1,5 meter antar jamaah. Berjabat tangan tidak diperbolehkan. Toilet dan tempat wudhu juga ditutup. Pembukaan kembali masjid terjadi setelah jumlah kasus corona di wilayah utara Irak turun secara signifikan. Menurut Kementerian Kesehatan Irak, jumlah kasus corona yang dikonfirmasi di wilayah Kurdi utara Irak adalah 391 kasus, termasuk 5 kematian dan 372 yang sembuh. Sedangkan total kasus di Irak adalah 2.818 kasus dengan 110 kematian.